GC Finest. Formasi 00. Besok rame bos tono. Kemungkinan sedulur pun. Ia kembali nampaknya kick off. Babak kedua baru saja dimulai. Pemulihan wasit tengah lisensi nasional yang bertugas di kesempatan sore hari ini dibantu asisten waktu ada Mas Boim, asisten wasit 2 ada John Firman dan Miss Komisioner. Pertandingan di sore hari ini tentunya ada Bapak Medi Irianto. Gelaran Bukap 3 yang masih sepenuhnya didukung oleh Aselia Telur Kelangenan untuk Waha Jemara Skedul Warung Nasi Jamblang Mas Coy Sunyaragi PT Hamasa Palimanan Kios Durian Balak DIY Aparel Pondok Durian dan Nasi Liwet Sinapul Pak Durian Supplier Express Ponorogo Lautan Durian Lampung Durian Medan Asun PT Roda Mas Mandiri Banda ZP Gunung Mas Bandava Alam Raja dari yang punya Raja Durian Kang Agus Pangkalan Gas Ibu Susi Kelangenan Mahkota Durian Megu Cilik tim Ibu Seli Paguyuban Masyarakat Penggung Hasna Utama Bandung juga masih sepenuhnya didukung oleh Pemdes Goberan, Pemdes Ciawi, Pemdes Cengkuang, Pemdes Kelangenan, Pemdes Serang, Pemdes Cemara Sekidul, Pemdes Pekantingan, Ril Avarel, Polsek Kelangenan, Koramil Kelangenan, Polresta Cirebon, Pemdes Selangit, Pemdes Kreo, Karang Taruna Kecamatan Kelangenan, Pemdes Pegagan, Ajeng Galeri, Karang Taruna Bangkit Jaya, Adil Parfum, Bos C3, Toko Mas Cangkol, Glosir, Bener Bos Cangkol juga masih sepenuhnya didukung oleh Anur Ban dan juga masih tentunya diliput secara tajam eksklusif oleh Info Tarkam Cirebon, Seci Ayu, Maja Kuning juga tentunya pihak YouTube Tiposi Vinesa. Kembali di tengah-tengah lapangan ada persiapan nampaknya election. Kali ini coba dipersiapkan dan siapakah pemain yang bakal digantikan oleh sosok election. Salah satu pemain jebolan tentunya dari Pesindra Kabupaten Indramayu election. Ada Fauji Black. Wow, tenang sekali nampaknya pergerakan yang dilakukan oleh sosok Fauji Black di sektor kanan. Nampaknya ada Wage berbagi bola juga masih coba dijauhkan. Ada Faiz yang masih mendapatkan kawalan dari Aceh. Pergantian pemain dari kesebelasan. Ya, nomor punggung 21 Jimmy keluar dan masuk nomor punggung 99 Lexen. Yowis kita nantikan dengan masuknya Lexen. Tentunya pemain dengan genre menyerang coba dimainkan oleh kesebelasan Ganesha dan masih dalam jangkauan yang benar begitu ringan dari penjaga gawang Robi Kasilas 2, penjaga gawang terbaik yang hadir di tengah-tengah lapangan. Dan juga tentunya di bangku cadangan ada 2 sosok penjaga gawang terbaik pula yang masih menghangatkan bangku cadangan baik sosok Goceng maupun Rio. Sementara kembali ada satu sapuan dari sisi kanan luar biasa. Enak sekali nampaknya upaya dari Bahar yang berhasil kembali menghentikan kecepatan timur Kabupaten Cirebon. Hempasan kembali lagi-lagi nampaknya ada satu umpan circle juga berhasil nampaknya dijauhkan. Dan di sana ada Mat Heru juga masih nampak begitu sulit. Ada Jaka Alit bergeser pada Black masih terjadi. Dan ada dorongan yang dilakukan Black Ridwan dulu. Enak sekali nampaknya Ridwan dan tendangan bebas dari sisi tengah pertahanan kesebelasan jelas tentunya Ganesha. Fauji Black kita nantikan arah bola dari sosok Fauji Black. Kita tunggu kembali akankah melalui satu servis tendangan bebas Fauji Black angkat dan nampaknya tendangan yang begitu jauh. Satu aksi coba dilakukan oleh Fauji Black namun akurasi yang nampak begitu jauh dan masih tentunya tendangannya hanya berbuat tendangan ke dalam saja. Bagi kesebelasan Ganesha yang nampaknya coba menggantikan taktikal dengan ditarik keluarnya sosok Jimmy, pemain yang besar bersama tentunya Bekasi City. Sementara Lexen, pemain muda berbakat yang dimiliki oleh kesebelasan Ganesha,
Jimmy keluar dan Lexen masuk. Masih ada Black dan Black bertemu Black. Namanya Fauji Black ketemu dengan Black juga. Postur yang juga sama-sama begitu kuat dan Faisal masih datang dari sektor kanan dan masih dalam jangkauan. Tentunya penjaga gawang Rizky. Lagi-lagi ada Wage yang bergerak begitu cepat dan kembali ada satu umpan diagonal. Alan Fauji. Oh, tenang sekali nampaknya Fauji. Tidak ada resiko dan kompromi. Uang nampaknya bola menuju ataupun area pertahanan di sisi sebelah kanan. Aceh masih dengan ketenangannya berbagi bola kembali. Ada satu sentuhan segi tiga bermuda yang coba dimainkan oleh tim Ganesha. Ada Aceh angkat. Oh, ada satu umpan efek jahe yang nampaknya kembali coba dengan dan Jainal. Lexen. Oh, Lexen masih memberikan dan oh Tuhan, apakah gerangan yang terjadi di sana? Yang jelas Mang Somai kejebur ninggot. Oh my god, ada satu tekanan di awal babak kedua. Bola yang melipir hanya berjarak sekitar 20 cm di atas ataupun di sisi pertahanan. Robi Casillas dia nampaknya di sini masih benar-benar tampil begitu konsisten, tampil begitu enak sekali. Masih kita nantikan bersama satu halunan panjang bak busur panah dari sosok Robi Casillas bergeser kembali. Oh, nampaknya ketenangan dari sosok Sandi Apogba yang hingga saat ini masih tampil begitu enak dan ada satu umpan panjang kembali. Jelas nampaknya ada dorongan yang dilakukan oleh Jaka Alit Wage. Dia masih nampak terlibat kembali dalam duel-duel manja, duel-duel yang kembali tercipta begitu enak. Jelas tentunya pada satu serangan ada run of the game yang coba dimainkan oleh kesebelasan Ganesha. Satu serangan transisi yang lebih cepat nampaknya masih berhasil dihentikan oleh pergerakan yang lebih cepat dan padat anak-anak dari si cowok keren Joker bagi kesebelasan Ganesha. Sementara untuk besok sore jangan sampai Anda lewatkan di mana menjadi laga pamungkas menuju fase semifinal kesebelasan Yunggons versus kesebelasan Sedulur FC Kota Sumber Kabupaten Cirebon. Derby big match tentunya yang akan kembali tersaji di hadapan kita. Pertandingan hidup mati menuju fase semifinal. Yang jelas Yunggons berbalutkan para pemain muda energik, pemain muda terbaik. Sementara ada sinyal yang kembali sudah diberikan oleh asisten wasit kedua. Bola yang sudah berada di luar arena permainan memaksa lemparan ke dalam baik kesebelasan. Jelas tentunya ada satu kembali kombinasi yang gagal. Lexen yang kembali agak sedikit bergeser ke sektor sebelah kiri. Jelas tentu masih kita nantikan kembali dan ada satu sapuan bersih dari sisi sebelah kanan. Jelas pertahanan yang kembali coba ditata dan nampaknya sedikit momentum yang hilang dari sosok Mat Heru. Tendangan yang seharusnya benar-benar maksimal bergeser begitu pelan. Tentu Rizky dengan mudah sekali menghentikan dan masih dalam jangkauan penjaga gawang Robi Casillas. Kita nantikan Robi Casillas angkat jauh dan nampaknya masih dalam jangkauan. Bahar enak sekali sentuhan dari sosok Aceh, Teddy, Alan, Pogba, Sandi, Omba, dan masih begitu enak dan nyaman nampaknya pergerakan yang coba kembali ditata Jainal. Ada satu umpan, ada Black, oh terlepas di sana. Wow, ada sentuhan dari dua sosok Black. Luar biasa, sama-sama dengan panggilan Black dengan nomor juga sama. Jelas tentunya dua-dua pemain yang benar-benar dengan postur yang begitu kekar. Masih kita tunggu kembali hingga memasuki menit ke-10. Belum ada gol yang tercipta di menit ke-40 di babak kedua. Oda Jondarto sedikit bergeser. Teddy lagi-lagi satu umpan memanjakan pergerakan Alan. Oh, masih dalam satu jangkauan permainan yang begitu rapat dari sosok Fauji Black. Sementara di sana Alan yang masih tadi tentu ada satu benturan memaksa kembali Alan yang harus sedikit
kedudukan masih kita nantikan kondisi dari sosok tentunya Alan, salah satu pemain jebolan dari Persitara Junior. Kita nantikan kembali. Jelas inilah salah satu laga super big match yang tersaji di hadapan kita dengan banyak sekali gelombang serangan datang juga masih dalam kontrol. Finishing sama-sama begitu rapat sekali pertahanan yang dikembangkan oleh kedua tim hingga memaksa tentunya pertandingan berjalan begitu alot, walaupun memang disorani pertandingan dengan piu yang sangat-sangat begitu luar biasa, adem, riem-riem. Tentunya kondisi suhu di bawah 25 derajat Celcius, juga pertandingan yang masih diawasi oleh drone yang masih berputar-putar di atas lapangan. Dan inilah sosok sang fenomenal, coba dipersiapkan Andre Messi. Kita tunggu dan masih kita nantikan tendangan masih dalam jangkauan. Tentunya AC sedikit bergeser. Teddy masih Teddy. Oh, nampaknya jelas ada foul yang dilakukan Sandi. Pergantian pemain dari Ganes Alan, pemain bernomor punggung 7 keluar dan masuk Andri spesialis. Tentunya gol-gol indah Andri Messi, pemain viral yang kembali coba hadir di pertengahan babak kedua. Akankah dengan masuknya sosok Andri Messi di pertengahan babak kedua mampu merubah ritme dan taktikal dari kesebelasan Ganesha? Masih kita nantikan bersama. Nampaknya ada satu sentuhan pertama dan masih wow, langsung dengan kejutannya luar biasa. Yang jelas rujak merak, rujak uni, rujak gamel pedes rasane. Biasa terusannya apa kerap jadi Kang Siwil. Enak sekali tendangan bebas dari luar area kotak penalti. Terima kasih senyumnya Kang Hadi, luar biasa, terkembang begitu indah. Ya masih kita nantikan kembali dan masih dalam jangkauan. Tentunya rapatnya pertahanan dari si cowok keren Joker. Jauh bergeser ke sisi kanan dan nampaknya ada delebrasi kembali. Nampak masih kita nantikan serangan dan cepat sekali namanya pertahanan. Oke, angkat Magheru dan Magheru habis. Dua langkah di belakang pemain bertahan, terlalu cepat nampaknya habis. Ini masih dengan conditioning dan masih kita nantikan kembali. Akankah babak normal ada gol yang tercipta? Masih kita nampaknya kembali ada satu benturan. Jelas tentunya medis. Apa tangannya tuh ya? Tangan itu wah, tangan ini. Salah. Iya, tentunya kita tunggu kondisi dari Sandi Pogba yang tadi nampaknya ada jatuh. Ada keseimbangan. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu apapun kondisi pemain terbaik yang dimiliki PLTU Sandi Pogba. Akan reskim Bunda Kapolsek. Ada tulang. Biasanya ada tambahan. Arah. Mau tiba atau apa tuh sih? Salah. Apa ya? Salah tumpuan. Sandi Pogba cukup Yuk kembali, nampaknya pertandingan dilanjutkan. Yang jelas tentunya mudah-mudahan Sandi tidak begitu parah dengan jatuh yang tadi sempat tentunya berbenturan dengan Lex. Yuk kembali di tengah-tengah lapangan pertandingan yang nampaknya benar-benar cukup sulit dari kedua tim. Nampaknya juga di sisi dance kedua pemain baik dari tim Joker PLTU maupun kesebelasan dari tim
Ganesha dengan wajah-wajah yang begitu cemas, wajah-wajah yang sama-sama juga memerah. Oh, nampaknya ada satu sontekan yang benar-benar coba menciptakan peluang dari striker baik yang dimiliki oleh PLTU Andi, pemain anyar yang coba masuk menggantikan peranan dari sosok Sandi Pogba yang benar-benar bermain begitu sangat luar biasa, bermain dengan conditioning yang sangat-sangat amazing. Sementara kembali ada satu tendangan bebaskah bagi kesebelasan si cowok keren PLTU. Kita masih menunggu tentunya aksi tendangan bebas kembali. Akankah kembali mampu meruntuhkan dominasi pertahanan yang masih benar-benar tertata begitu rapi? Masih kita nantikan dan masih tendangan bebas di sisi pertahanan sebelah kiri. Ya, Andi Bebek Dan kembali ada satu bola crossing yang coba memasuki area kotak penalti. Masih kembali dalam jangkauan Faiz dan lagi-lagi masih dalam penguasaan Hafid Ali. Juga masih cukup sulit dua pemain mengawal ketat pergerakan Hafid Ali, Jojo Jainal. Sementara di sektor tengah ada Jaka Alif dan ada Black angkat Andri Messi masih terlibat. Wow, sentuhan yang begitu amazing dari pemain bernomor punggung 2. Dan masih kita nantikan kembali ada salah seorang pemain dari PLTU yang masih tergeletak di tengah-tengah lapangan. Kita nantikan kembali what happened temeling saja tentunya baik di channel YouTube Tifosi Finish Tarekam Cirebon maupun Jepretan, dan juga masih evaluasi terbaik dari Info Tarekam Cirebon Seci Ayu Maja Kuning. Yang datang dari kota Sumber, Derby Panas Kabupaten Cirebon yang kembali tentunya akan tersaji di hadapan kita. Satu sisa ataupun jatah kuota terakhir yang coba diperebutkan baik kesebelasan jelas tentunya ada Yunggons ataupun kesebelasan sedulur-sedulur FC Sumber Lexen Andri. Oh, nampaknya terlepas kontrol dari Andri Messi. Ada sosok Andi Bebek, dua pemain yang coba menghentikan pergerakan dari Andi Bebek. Sementara ada kecepatan dari Oho Jainal tertuju pada Mamaku dan juga nampaknya Bapak Kapolsek Haji juga kaget. Sentuhan dari pemain bertahan tentunya kesebelasan PLTU melalui ketenangan di sektor tengah. Ada Mat Heru, Hafid Alika di sana. Jelas tentunya serangan yang datang kembali melalui sosok Erwin di sektor tengah, dan Hafid Ali juga nampak tidak cukup sabar untuk melakukan satu shot menuju area kotak penalti. Yang jelas gelombang serangan yang kembali gagal nampaknya dibangun. Yang jelas nampaknya masih kita nantikan kembali ada sosok Fauji Black dengan ketenangannya, dan kembali ada jangkauan Hafiz masih dan jelas ada tarikan yang dilakukan oleh Jojo dan kartu kuning keluar kembali dari saku perlawanan, dan pemain kelima yang nampaknya mendapatkan hadiah kartu kuning dari sang pengadil lapangan. Jelas tentunya kembali menjadi kesempatan dari Fauji Black yang tercatat memiliki akurasi tendangan di atas 75%. Kita tunggu di sana dan masih kita nantikan akankah gelombang serangan di sana dan masih kita nantikan akankah gelombang serangan melalui satu servis tendangan bebas mampu mengoyak dominasi pertahanan John Darto. Masih kita nantikan bersama sekitar 1, 2, 3 pemain yang sudah bersiap-siap di si kulit bundar. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan eksekusi. Masih kita nantikan dan masih kita tunggu. Ada juga Erwin di sana. Kita nantikan Fauji Black dan juga ada nampaknya ada 3 pemain. Ada Erwin, kemudian juga jelas tentunya, dan kembali masih bola yang terbaca dan masih ada satu kemelut yang nampaknya terjadi persis
di depan jagaan Rizky, namun cukup beruntung bola yang tadi sempat terlepas masih dalam jangkauan. Oh, ada satu foul, dia kembali terjadi dan ada quick play yang coba langsung dimainkan Jaka Cilik, angkat Jaka Cilik mencari keberadaan Andri Messi dan juga Black. Nampaknya bola yang masih nampak tercecer begitu jauh, memaksa kembali serangan yang gagal dan Andi juga masih nampaknya cukup kesulitan. Lexen, Black, oh nampaknya di sana ada satu serangan Aceh, satu foul yang kembali dilakukan Aceh dan jelas tadi Aceh yang coba mendorong pergerakan dari pemain bernomor punggung 21 Wage. Enak sekali pemain-pemain besar yang hadir tentunya di lapangan MS kembali menciptakan nuansa dan juga etos kerja permainan tentu di atas skill rata-rata kembali menjadi salah satu laga yang benar-benar cukup sulit. Akankah pertandingan di sore ini harus berakhir melalui drama adu penalti? Masih menjadi misteri kita bersama. Masih ada banyak waktu dan kesempatan baik kesebelasan PLTU si cowok keren Joker maupun kesebelasan Ganesha. Yang jelas hingga saat ini pertandingan masih sama-sama berjalan begitu sulit, sama-sama dengan conditioning yang benar-benar begitu sangat luar biasa hingga memasuki batas waktu normal. Kedudukan masih cukup berimbang 0-0. Kembali ada Robika Silasa bergeser, channel Aceh Bahar angkat kembali Andri Messi dan nampaknya ada Ridwan Dulo. Enak sekali pergerakan dari Lexen bergeser Andri Messi, sementara di sana ada jangkauan dari Lexen masih dalam jangkauan tentunya Jaka Alit Lexen one touch, one marking, one shot. Mohon nampaknya kembali sedikit berputar dan ada satu umpan jelas kembali coba dijauhkan masih dalam jangkauan penjaga gawang Robika Silas. Nyaris tak terdengar nampaknya satu hempasan ataupun satu tangkapan bola dari penjaga gawang anyar yang dimiliki oleh kesebelasan PLTU Joker. Kembali masih dari sektor kanan dan ketenangan dan juga ada satu haluan, ada satu sapuan yang kembali nampaknya terjadi. Bahar yang masih terlibat dalam permainan, pergerakan begitu cepat dari sosok tentunya Hafid Ali, lemparan ke dalam yang kesekian kalinya bagi kesebelasan PLTU Joker. Kita nantikan tentunya kembali di sisi pertahanan sebelah kanan ada lemparan ke dalam bagi kesebelasan PLTU Hafid Ali. Ada Mat Heru angkat dan kembali masih dalam dekapan dan jangkauan penjaga gawang Rizky. Andri Messi yang namanya juga masih cukup sulit. Sementara di sana Lexen juga ada momentum yang hilang dari sosok Lexen. Sementara Jainal juga masih dalam jangkauan. Pertahanan yang begitu rapi. Bergeser di sisi kanan ada John Darto. Masih sendirian John Darto. Bergeser kembali ke sektor kanan Bahar. Sementara ada satu umpan circle, ada satu kombinasi serangan transisi yang namanya begitu cepat sekali dibangun dan ada jangkauan kembali dari Andri Messi. Percobaan dari pemain anyar yang masuk di pertengahan babak kedua. Sosok sang fenomenal dengan mencatatkan namanya hingga sekarang menjadi top skor sementara dengan gelosoran 8 gol yang diciptakan oleh Andri Messi. Hingga saat ini tentunya belum ada pemain yang coba mendekati ataupun defisit gol. Ada sosok tentunya Yogi Hartono dengan 4 golnya juga sudah kandas. Sementara masih ada Hafiz. Wow, jangkauan yang rapi dan rapat dari sosok Lexen Hafiz. Lemparan ke dalam. Masih kita tunggu kembali. Di sisi kiri ada Wage. Bergeser Andi Wage. Nampaknya masih dalam satu serangan dan masih dalam jangkauan. Lagi Rizky. Tadi udah lurus.
Enak sekali nampaknya jangkauan yang kembali coba dibangun dan masih dalam satu serangan China Bahar, terlepas dijalankan dan akhirnya Habib Ali berhasil mengoyak jala dari sosok. Tentunya di sana jelas ketenangan yang terusik dari para pemain Ganesha setelah ada pergerakan yang mampu mengkelabui Bahar dengan satu aksi individu ceker, akhirnya berhasil merubah papan skor menjadi 1-0. Kosong. Kita nantikan respon cepat tentunya dari kesebelasan Ganesha setelah ada gol yang kembali merubah ritme dan juga taktikal dan serangan yang kembali langsung dibangun. Ada Jaka Alit bergeser Ridwan dulu, sementara Jojo Jainal, masih Jainal, angkat kemana ke Jainal, juga nampaknya masih tersendat kecepatan dari Jainal dan Bahar, nampaknya masih begitu tenang. Jangkauan kembali yang dilakukan aksi individu lagi-lagi benar-benar begitu enak sekali dari para pemain bertahan. Kesebelasan Ganesha bergeser, Jaka Cilik angkat, ada Condarto, sementara heading bola jari Condarto juga nampak masih jauh masih kita nantikan kembali. Jelas tentunya ada kejutan di penghujung babak kedua. Satu aksi individu yang dilakukan oleh Habib Ali berhasil mengoyak tentunya ketenangan dari penjaga gawang Rizky. Wow, serangan yang kembali coba langsung ditata dan masih nampaknya dalam jangkauan Bahar, masih sendirian Bahar. Dorong kembali ke sektor sebelah kiri, satu umpan panjang kembali coba diciptakan di area pertahanan dan masih dalam jangkauan Bahar. Angkat Bahar, Jaka Cilik, Black masih sendirian dan ada satu sapuan dan satu umpan kembali. Andri Messi juga masih dalam rapatnya pertahanan Wage. Sementara ada Andi Bebek, Andi juga masih dalam jangkauan. Ada jangkar yang begitu kokoh. Nampaknya di sana ada Aceh bergeser kembali. Jelas tentunya bola disodorkan ke sektor tengah dan Bahar masih sendirian. Bahar di sisi kanan nampaknya Jaka Cilik tanpa kawalan. Bola kembali menusuk ke arah kotak penalti. Jauh di sana ada Wage, Aceh, Jojo, Jaka Cilik berbahaya. Masih dalam jangkauan. Tentunya heading bola Leksen. Enak sekali nampaknya Leksen yang kembali coba mendominan ataupun bermain dominan di sektor tengah. Satu aksi, satu tendangan kembali bagi penjaga gawang. Jelas nampaknya ada Robi Kasilas, pemain anyar yang didatangkan oleh kesebelasan PLTU. Angkat jauh di sana jelas masih dalam kontrol yang begitu nyaman. Kontrol ya, wow, Jainal dorong kembali. Andri Messi. Oh, 2 menit tambahan waktu di babak kedua. Aduh sayang, tambahan 2 menit. Ada 2 menit tambahan waktu di babak kedua, waktu yang tentunya akan terasa begitu singkat bagi kesebelasan Ganesha, namun akan terasa begitu lama bagi kesebelasan si cowok keren Joker. Hafiz masih sendirian dan satu umpan panjang Habib Ali Jojo, Habib Ali Madheru bergeser kembali. Abdul Jabbar, satu umpan dan jelas ini terlepas dari kontrol si dan masih dalam jangkauan dan yang diciptakan oleh Habib Ali akhirnya harus memutus harapan dari kesebelasan
Ganesha. Di masa injury time ada bridge yang diciptakan Hafid Ali. Oh Tuhan, benar-benar satu proses kerjasama yang matang. Mangan gorengan di pinggir kali, itu gol indah sekali melalui proses kerjasama dan meletus balon hijau tus 2-0. Benar-benar semakin sulit di masa injury time. Ada gol kedua yang diciptakan Hafid Ali. Yo, besok sore tentunya jangan sampai Anda lewatkan menjadi laga pamungkas menuju fase semifinal. Kesebelasan Yunggons versus kesebelasan Sedulur FC Kota Sumber. Ya, masih dengan ketenangan tentunya penjaga gawang Robi Kasilas. Wow, benar-benar kembali kejutan terjadi di mana kesebelasan Ganesha berbalutkan para raja di Raja Tarkam menghadapi salah satu tim terkuat yang datang dari timur Kabupaten Cirebon, PLTU Jombang. Dan akhirnya dengan berakhirnya pertandingan 2-0 mengunci kemenangan kesebelasan PLTU. Terima kasih, matur kesuwun, selamat jalan tentunya kesebelasan Ganesha Palimanan, dan selamat sukses kesebelasan PLTU Joker berhasil melenggang menuju fase semifinal. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di lapangan MS Desa Dana Widang bila mana ada kata-kata